apabila ada orang melihat saudaranya, kemudian orang tersebut dilihat dari agamanya apa lebih matang, ibadahnya lebih rajin, ketaatannya lebih baik dari kita, kemudian dia ngikutin. Orang tersebut itu orang-orang yang dicatat oleh Allah, itulah orang yang bersyukur dan bersabar kepada Allah. Iri dalam hal apabila saudara kita menjadi orang kaya, diberikan kelebihan harta oleh Allah, orang itu menjadi orang yang dermawan. Nah, kalau begitu saya kepengin seperti bapak ini, saya kepengin seperti bapak itu, saya kepengin seperti Bapak Slamet. Mereka selalu orang-orang yang senantiasa murah tangan. Kita ikut, terbawa, termotivasi. Nah, itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Jamaah Taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Kriya Lebakwangi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir kembali tempat ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan taklim rutinan malam Senin ini. Mudah-mudahan kita semua, kehadiran kita dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada syukur kita kepada Allah. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dalam lingkaran taklim pada kesempatan ini. Inilah termasuk karunia yang sangat besar yang dikaruniakan kepada kita semua. Untuk itu patutlah kita mengucapkan kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini dengan materi Fadhailul Amal, referensinya kitab Durratun Nasihin. Kita lanjutkan halaman yang ke-127. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin.
Umari bin Su'aib wa an Amr bin Su'aib. Kalau Umar tulisannya nggak pakai wawu akhirnya, kalau ini pakai wawu berarti Amr. Nah, inilah bedanya Pak ya. Wa an Amr bin Su'aib annahu qol, diceritakan dari Amr bin Su'aib mengatakan annahu qol, dia mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi menyampaikan. Ini yang berkaitan dengan apa? Dengan kalimat sebelumnya, cerita sebelumnya. Itu adalah keistimewaan orang-orang yang lagi dicoba oleh Allah, dibatasi rezekinya, tapi mereka diberikan keistimewaan oleh Allah, sehingga para malaikat sama heran melihat keistimewaan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah dalam kondisi lain daripada penghuni surga yang lain. Qala Rasulullah, kolang dikosoko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani utawi rong perkara iku man sapane wong kana takang ana sapa man fihi ing dalem man katabahullahu ta'ala, katabahullah iku nyatet iman sapa Allah syakiron nyatet syakiron ing wong kang syukur, sabiron tur wong kang sabar. Jadi ada dua perkara apabila ini terdapat pada diri kita, terdapat pada seseorang, orang tersebut dicatat oleh Allah menjadi syakiron, sabiron, orang yang syukur dan penyabar, orang syukur dan penyabar. Dan kedua-duanya itu orang yang senantiasa orang yang senantiasa dicintai Allah. Allah selalu bersama mereka. Allah bersama orang-orang yang bersyukur. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Itu ayat tersebut sudah populer, kita sudah paham. Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Apa itu? Man, yang pertama, man sapane wong nandoro kang ningali sapa man fitinihi ing dalam agamane, ilaman maring wong wa tayyaman fauqahu sak ndure man faktada mongko ngikuti sapa man bi kelawan din. Yang pertama, man nandoro barang siapa yang melihat fitinihi dalam agamanya, ilaman kepada seorang, huwa fauqahu di atasnya, faktata maka dia mengikuti. Jadi gampangnya, nah dimaksud hadis ini, apabila ada orang melihat saudaranya, kemudian orang tersebut dilihat dari agamanya apa lebih matang, ibadahnya lebih rajin, ketaatannya lebih baik dari kita, kemudian dia ngikutin. Nah, orang tersebut itu orang-orang yang dicatat oleh Allah, itulah orang yang bersyukur dan bersabar kepada Allah. Waman nadoro, yang kedua, waman lan sapane wong nadoro kan ningali sapa man fi dunyahu ing dalam hal dunyane wong. Apabila ada seorang melihat temannya, saudaranya, orang lain melihat yang dilihat dari hartanya, ilaman huwa tunahu, ilaman maring wong huwa teyoman iku tunahu sangisore man, fahamida mongko ngucapake, fahamida mongko muji sapa Allah ing Allah taala, ala fadlillahi taala ing atase kanugrahan Allah taala. Yang kedua,
apabila ada orang melihat orang lain, yang dilihat itu hartanya, kekayaannya, yang dilihat hartanya, kekayaannya, tapi yang dilihat di bawahnya dia, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Maksudnya jadi yang kita lihat itu dari kekuatan ekonomi yang kita lihat, jangan orang yang di atas kita, orang yang lebih sukses. Yang kita lihat orang yang lebih susah dari kita. Alhamdulillah, orang itu ternyata lebih susah dari saya. Kalau kita lewat di suatu jalan umpamanya, ada orang yang tidurnya di bawah kolong jembatan, ya. Ketika mereka sakit, hujan panas, ada di bawah kolong jembatan. Alhamdulillah kita masih punya rumah untuk tempat berteduh, untuk tempat istirahat. Timbul rasa syukur. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah dan orang itu sabar dalam kondisi kekurangannya. Kemudian hadis ini juga mengindikasikan bahwa kita jangan sampai punya sifat iri terhadap orang lain. Ada iri yang dilarang, ada iri yang dianjurkan oleh agama. Iri yang dilarang yaitu iri itu apa? Iri dan dengki itu satu paket, ya. Kalau iri itu sifat, dengki itu sikapnya. Sifat iri itu sifat, tapi tidak dimunculkan dalam satu perbuatan dan sikap. Kalau kuda dengki itu sudah keluar dari bentuk sikap. Itu satu paket. Makanya kita sering baca satu surat pendek dalam tahlil, min syarri hasidin idza hasad. Min syarri pakai sin gede. Kalau pakai sin kecil nanti artinya beda Pak ya. Itulah bedanya nanti, makanya nanti supaya kita musyafaat hasil Quran. Min syarri hasidin, dijauhkan dari syarri hasidin, kejahatan orang-orang yang dengki. Idza hasada, apabila dia dengki. Kalau orang udah dengki, kemudian dengkinya direalisasikan, ini menimbulkan fitnah, menimbulkan bahaya. Ya, dengki itu dilarang oleh agama. Iyakum wal hasada. Iyakum, jauhilah buat kalian semua wal hasada, sifat hasad. Fa innal hasada yudhibnas sayyi'at, karena sifat hasad, iri, dengki itu yudhibnal hasanat, kama menghilangkan kebaikan, sebagaimana kama yakulun narul hatoba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Rumah segede apapun, ya, pabrik gede, gedung gede, kalau udah terbakar api 1 jam enggak ada pemadam kebakaran, habis ludes. Ya. Pom bensin biar seperti itu, ya, 1 jam 2 jam kebakaran habis kalau nggak ada pemadam kebakaran. Itu sebagaimana itu. Jadi amal kebaikan yang sudah kita lakukan tiap hari tiap saat dimakan oleh sifat-sifat kita yang tertanam dalam diri kita itu. Untuk itu jangan. Kalau sifat iri yang dianjurkan oleh agama yang boleh tadi, yaitu apabila kita memandang kepada orang lain tentang agama dan ketaatannya, boleh kita iri. Boleh kita iri, sudah pernah saya sampaikan Pak ya. Boleh kita iri. Wah, si bapak ini rajin ke masjid. Ya. Jadi kita termotivasi, saya pengen seperti bapak ini. Bapak ini rajin taklim, bapak ini rajin sholat malam, bapak ini rajin datang ke masjid zikir. Kita termotivasi sehingga mengikuti
jejaknya. Itulah yang dianjurkan oleh agama, oleh Nabi. Dalam hal ketaatan boleh kita iri. Kemudian yang kedua, iri dalam hal apabila saudara kita menjadi orang kaya, diberikan kelebihan harta oleh Allah, orang itu menjadi orang yang dermawan. Nah, kalau begitu saya kepengin seperti bapak ini, saya kepengin seperti bapak itu, saya kepengin seperti bapak Slamet. Mereka selalu orang-orang yang senantiasa murah tangan, kita ikut, terbawa, termotivasi. Nah, itu boleh iri dalam hal ketaatan kepada Allah. Kalau dalam hal dunia itu dilarang karena dari sifat itu nanti akan timbul hal yang sifatnya negatif, bahkan akan mengantarkan kita ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan la tahasadu wa la tanajasu. La tahasadu, jangan kalian saling menghasut, jangan sampai kalian saling iri, satu sama lain iri. Sifat iri ini timbulnya karena apa? Kemudian gengsi, merasa tidak senang, merasa tersaingi. Mereka sukses, yang tidak sukses, dan seterusnya. Wala tanajasu, jangan saling menipu. Akhirnya karena iri, ya dalam hal apapun, orang itu dagangannya laris banget, orang itu tokonya laris banget, iri supaya dagang saya laris, orang itu pembelinya kembali ke saya lagi mana. Kemudian apa? Timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Datang ke rumah dukun, Pak, gimana caranya itu supaya tokonya Pak itu sepi, pembelinya lari ke saya semua. Itulah hal-hal yang tidak diinginkan. Wala tabaghadu, jangan saling punya sikap marah, sikap cuek, sikap ajo tak ajo. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, menjauhi, tidak memutus tali silaturahim. Itu semua timbul karena apa? Rasa iri. Wala yabi ba'dukum ala ba'din, jangan diantara kalian menjual barang yang sudah dijual oleh saudara, sudah dijual masih ditawarkan lagi, sudah dipesan orang, dibeli orang lain, dikasih. Itu nanti apa? Timbulnya apa? Sesuatu yang tidak diinginkan. Itu dilarang oleh Nabi, dilarang oleh syariat, dilarang oleh agama. Nah, orang tersebut apabila memandang terhadap orang lain, memandang dari segi hartanya, mereka selalu bersyukur, orang itu lebih susah daripada saya. Kan dalam hadis Nabi, undur ila man asfala minkum wala tanzur ila man fawqakum. Ini dalam hal harta, lihatlah orang yang di bawahmu, jangan lihat orang yang di atas kamu dari segi harta. Jangan lihat orang kaya, yang kita lihat orang yang ekonominya di bawah kita. Itu pesan Nabi. Karena hal itu akan menimbulkan rasa iri yang seperti itu tadi. Kama qala Allah Ta'ala wala tamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din. Wala tamannau. Ini dalam surat An-Nisa kalau enggak salah. Wala tamannau lan ojo arep-arep sira. Ada yang mengatakan odo, jangan punya rasa iri. Ma ing perkara faddalallahu kang wis paring anugerah sapa Allah biklan ma. Ba'dakum ing sebagian kalian ala badin ing ngatasé sebagian. Kalian jangan mengharapkan karunia Allah yang sudah diberikan kepada orang lain. La wala tatamannau, jangan kalian mengharap. Mengharap ini apa? Kalau taman ini mengharap sesuatu yang tidak mungkin. Jadi jangan mengharap sesuatu yang mustahil. Jangan mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada kita. Terjadi pada kita. Umpamanya
saudara kita, tetangga kita, saudara kita apa? Ada yang menjadi pejabat, jadi Pak Lurah. Kita mengharap jadi Pak Lurah. Dilihat dari potensinya, ekonominya, kekuatannya, nggak mudah, jangan mengharap jadi Pak Lurah. Jadi RT aja nggak laku, ya Pak ya. Apalagi mengharap jadi Pak Lurah. Jadi RT aja orang warga pada nggak mau, apalagi jadi Pak Lurah. Wala tatamannau, jangan kalian mengharap sesuatu fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Allah apa? Karunia Allah yang sudah diberikan kepada orang lain, jangan kalian mengharap itu. Itu bisa sampai pada kalian. Maksudnya itulah karunia Allah sudah diberikan Pak Eko, sudah diberikan Pak Lusi. Itu ya udah, itu sudah bagian Pak Eko dan Pak Lusi. Kita ada bagiannya sendiri. Walir rijali, lirijali nasibum mimma tasabu, lirijali iku tetap kedue pira-pira wong lanang nasibun utawi bagian mimma sang perkara kasabu kang wis agawe berusaha sapa rijal. Jadi walin nisa'i, dan begitu juga walin nisa'ilan iku tetep duwe pira-pira waton nasibun utawi bagian mimma saking perkara iktasabna kang wis usaha sapa nisa. Jadi lirijali nasibun, bagi kaum laki-laki nasibun sudah punya bagian mimma tasabu, dari apa yang mereka usahakan. Begitu sebaliknya untuk perempuan juga sudah punya bagian sesuai yang diusahakan. Ayat ini asbabun nuzulnya ketika istrinya Nabi Ummu Salamah protes terhadap Nabi, ya Rasul, kenapa amal orang wanita, ibadah orang wanita selalu dibatasi? Para lelaki bisa sholat Jum'ah, kaum lelaki bisa jihad fisabilillah, membawa senjata jika mereka meninggal dalam keadaan syahid. Dan begitu juga kenapa perempuan bagian dalam hal waris 2:1 sama laki-laki? Karena itu apa? Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah membagi seperti itu, dan ketentuan seperti itu punya maksud kebaikan yang tersimpan. Begitu sebaliknya, biarpun kalian ini sebagai seorang ibu, seorang perempuan tidak bisa berbuat seperti banyaknya laki-laki, tapi ibadah kalian cukup di rumah, masak nasi, nyuci baju, itu pahalanya sama seperti mereka. Bahkan apa? Amal perbuatan seorang istri itu lebih hebat. Ini ada sebuah hadis yang intinya gini. Ada seorang wanita, kemudian orang wanita itu di alam kubur. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka, dan seterusnya, orang tersebut tidak bisa menjawab. Setelah orang tersebut tidak bisa menjawab, ada bisikan yang memberikan jawaban. Jadi bukan hanya bocoran, langsung dikasih jawaban. Wahai hamba Allah, man rabbuka, itu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Jawablah, Allahu Rabbi. Ada jawaban yang tersembunyi. Jawaban itu diucapkan oleh apa? Oleh sebuah apa? Suara. Kemudian ditanya, kamu itu siapa? Kok bisa memberikan jawaban apa? Membocorkan jawaban itu pada saya? Aku ini adalah tetesan keringat kamu ketika kamu lagi nyuci, lagi masak, lelah dan letih,
kemudian keringat kamu menetes, aku inilah tetesan keringat kamu. Loh, ini hebatnya Pak. Berarti tetesan keringat seorang istri, seorang perempuan yang lagi bekerja dalam rumah dalam rangka untuk menyenangkan keluarganya, anak-anaknya dan keluarganya, tetesan air keringat aja bisa menjelma seperti itu. Apalagi amal-amal ibadah yang lain. Jangan khawatir. Was'alullaha min fadlihi, was'alullaha padha njaluk sira kabeh Allah min fadli san karunia Allah. Untuk itu mintalah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah, curhatlah kepada Allah. Allah akan memberikan. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Innallaha sa'tamna Allah iku kana ana sapa Allah bikulli syai'in kelawan sakabehane siji iku aliman ngawruhi. Sesungguhnya Allah itu zat yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi apalagi yang tidak tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi, tidak yang samar bagi Allah, bagi yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Was'alullaha, mintalah kepada Allah. Hal ini menggambarkan bahwa wala tatamannau ma faddalallah. Ayat tersebut menerangkan larangan iri dengki terhadap saudara-saudara kita kepada orang-orang lain yang apabila mereka diberikan karunia Allah lebih, itulah emang bagian dia. Kita dikasih bagian Allah seperti ini. Yubdatul Wa'idin wa qala al-Junaidi al-Baghdadi al-faqru salah satu akhrufin. Ini kita tinggal siapa ya? Hukiyah, kita loncat aja nih, apa enggak ada sih. Hukiyah dan ceritake Annal Junaidi ini cerita tapi redaksinya hampir satu halaman. Hampir satu halaman. Jadi kita ambil maknanya aja Pak ya. Ini dalam cerita ini diceritakan Annal Junaidi al-Baghdadi lamma mata ubtila makanahu rajulun. Ada seorang tokoh sufi ini yang berada di Baghdad. Mereka tokoh sufi yang terkenal, seorang alim dalam hal ilmu agama itu mereka sangat menguasai. Jadi kalau sekarang katakanlah mereka itu seorang waliullah. Kemudian beliau punya murid namanya Muhammad Al-Hariri. Muhammad Al-Hariri ini muridnya daripada Al-Junaidi Al-Baghdadi. Muridnya ini juga seorang jadi tokoh sufi juga. Mereka juga pintar, alim dalam segala ilmu. Kemudian gurunya meninggal, dia yang menggantikan. Nah, setelah dia menggantikan, ya katakanlah dia menjadi pimpinan dalam majelis taklimnya seorang kiai itu. Suatu saat dia sedang berada di suraunya si Muhammad Al-Hariri ini, datang seorang pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja. Ya, nggak pakai peci, ya, nggak pakai sendal, datang ke masjid, ke tempat wudhu, cuci kaki. Kemudian habis cuci kaki
anak muda tersebut wudhu, setelah mengambil wudhu sholat 2 rakaat duduk. Setelah duduk, ya duduk sambil ngantuk, katakanlah sambil ngantuk. Nah, sambil duduk sambil ngantuk, kemudian Muhammad Al-Hariri tersebut mungkin sudah masuk waktunya sholat isya atau sholat zuhur atau waktu-waktu yang lain, waktu asar, sholat asar, ikut sholat berjamaah. Saat sholat berjamaah duduk lagi, ngantuk lagi, udah duduk aja gitu. Kemudian sholat maghrib, waktu maghrib anak tersebut ikut sholat maghrib, wudhu, sholat maghrib apa? Kemudian setelah habis sholat maghrib, ya Imam Ahmad Al-Hariri pulang katakanlah rumahnya dekat, anak tersebut kembali duduk bersandar di dinding sambil ngantuk gini. Ini bener loh Pak, bukan saya itu Pak. Ini bener adanya begitu. Nah ini redaksinya sebentar, kita cari itunya Pak ya. Ka'annahu na'imun. Nah, jadi seperti orang tidur, nggak tidur kan. Kemudian Muhammad Hariri ini waktu itu mendapat undangan ke tempat khalifah, katakanlah mendapat undangan di kelurahan atau mendapat undangan di tempat yang lain. Ustadz Muhammad Hariri bermaksud mengajak budak. Nah, ayo ikut Bapak, ayo ikut pengajian kamarnya. Saya dapat undangan dari khalifah. Anak pemuda itu tidak mau. Saya tidak ada urusan dengan khalifah. Saya tidak ada urusan dengan Pak Bupati. Saya tidak ada urusan dengan Pak Camat. Yang diundangkan Bapak, saya nggak ada urusan dengan dia. Yang saya perlu saat ini, perut saya lapar, tolong dibuatkan mie ayam 1 mangkok yang penuh, kapan gitu ya. Kalau sekarang, kalau dulu kan nggak ada mie ayam. Kalau digambar sekarang mie ayam. Saya minta mie ayam, buatkan mie ayam penuh. Itu saya minta. Terus Muhammad Hariri ditanya, diajak pergi ke majelis taklim, malah jawabannya kok seperti itu. Akhirnya kan nggak mau, ya udah saya tinggal aja. Setelah ditinggal, pergi dia ceramah, mengikuti ceramah pengajian tabligh akbar. Dia balik, setelah dia balik ke suraunya, melihat anak itu masih di tempat yang sama, masih ngantuk juga gitu. Masih ngantuk sambil ngorok lagi. Saking enaknya ngorok, saking enaknya ngantuknya sambil ngorok. Kemudian si Muhammad Hariri duduk di dekatnya. Saking enak, ka'annahu na'imun. Ini wa ataitu majizal khalifah summa ataitu zawari faraitu sabah ka'annahu na'imun. Dia melihat anak pemuda masih tidur. Qanamtu wa anafat. Kemudian si Muhammad Hariri duduk di samping dekatnya. Lama-lama ketiduran juga Pak. Ketiduran juga. Dalam tidurnya Muhammad Hariri, karena ini dia seorang sufi yang alim ya, yang menjadi panutan di sekitarnya. Ana faraitu Rasulullah, dalamnya dia ketemu Rasulullah. Dia nggak tahu tak kalau itu Rasulullah. Nah, ini kita baca dulu. Wa ma'ahu shaykhani. Rasulullah ini dalam mimpi bersama kedua orang tua. Al-Anwari yang bercahaya. Orang tua itu yang berada di kanan kirinya Kanjeng Nabi bercahaya. Wa khalfuhu jama'atun, di belakang Nabi ada jamaah banyak. Ada jamaah yang banyak. Tatala la'u wujuhum nuron. Begitu juga para jamaah itu wajahnya bercahaya. Faqila li hada. Kemudian ada
tiba-tiba dia mengatakan, wahai Ahmad Muhammad Hariri, seseorang yang ada di depan kamu, yang kamu lihat itu adalah Rasulullah. Orang tua yang berada di kanan kirinya, sebelah kanan itu adalah Nabi Ibrahim dan sebelah kirinya adalah Nabi Musa. Kemudian di belakangnya ada jamaah banyak, itu adalah seluruh nabi mulai zaman Nabi Adam sampai engkau diutusnya 124.000 nabi ada di belakang nabi semua. Itu berarti zamannya para nabi. Kamu beruntunglah. Mereka itu beruntung, kamu beruntunglah. Kamu bisa melihat mereka, melihat beliau, melihat nabi beserta Nabi Ibrahim, Nabi Musa beserta 124.000. Beruntunglah kamu, wahai Muhammad Hariri. Kemudian kalau dia itu setelah dibilangin bahwa itu Nabi Muhammad dan para nabi, fa'astaqbaltu Rasulullah. Dia pengen apa? Mencium wajah Nabi. Fastaqbaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pengen mencium atau ngajak salaman gitu ya. La aqbalu ya, nah ini. Maksudnya fa'astaqbaltu Rasulullah, maka dia menyongsong menyambut kedatangan Nabi, ingin apa? La aqbalu yadau, ingin mencium tangan Nabi. Ingin mencium tangan Nabi. Apalagi di tangan Nabi, kalau kita kadang ketemu orang yang dianggap ulama besar aja rebutan megang tangannya, betul Pak ya? Rebutan pengen salaman, coba umpamanya UAS dipanggil ke Lebak Wangi. Kira-kira kita bisa salaman nggak Pak? Belum tentu kita bisa salaman. Rebutan salaman terhadap para ulama, rebutan. Tapi apalagi ini Rasulullah pengen mencium tangan Nabi. Fahawwala wajahu, maka memalingkan Nabi wajah dia salaman. Nabi menglos. Itu isyarat Nabi tidak mau apa diajak salaman. Dia memalingkan mukanya ke saya, katanya. Suma fa'altu kadza fahawwala wajahu saniyan wa salisan. Pertama kali seperti itu, kedua kali, ketiga kali dengan kejadian yang sama. Faqultu ya Rasulullah ayu syai'in, apa kesalahanku ya Rasulullah sehingga aku pengen salaman engkau tidak mau. Kemudian sampai seakan-akan Nabi apa? Di sini terangkan seakan-akan Nabi itu apa? Marah. Tapi marahnya tidak diperlihatkan. Hanya dalam tampak wajahnya, wajah Nabi merah. Seakan-akan apa? Memarahi Muhammad Hariri. Kemudian apa kata Nabi? Faqala inna faqiran min fuqara'ina arada minka asidatan fabakhil tabiya wa taraktahu ja'ian fi hadil laila. Wahai hamba Allah Muhammad Hariri, ada golongan kami, umat kami, orang yang fakir, orang yang tidak mampu, ingin sepotong roti dari kamu, semangkok mie ayam dari kamu, tapi engkau tinggalkan mereka dalam keadaan lapar, kemudian kamu pergi saja, tidak kamu hiraukan. Kemudian fantabahat khaifan, kemudian si orang sufi tersebut Muhammad Hariri terbangun dari mimpinya, khaifan dengan takut, ta'adda faroisi, dia mengatakan selain takut dia badannya gemetar. Setelah badan takut, dengan badan gemetar itu dia nyamperin pemuda tadi, dicari. Tiba-tiba pemuda itu sudah tidak ada di tempat. Setelah tidak ada di tempat, dicari keluar, sudah berjalan di depannya Pak Hirman RT. Dipanggil,
Woi dek sini, balik sini. Kenapa Pak manggil saya? Ini aku sudah biarkan mie ayam, aku sudah makan roti, sudah makan hidangan. Sekarang aku sudah nggak lapar lagi Pak. Sekarang aku sudah nggak butuh makanan dari Bapak lagi. Nah, itu orang itu apa? Kemudian apa? Menyesal. Itu menggambarkan bahwa apabila kita dalam kondisi lapang, kondisi mampu, ada orang yang membutuhkan, nah itu kiranya apa? Kita sisihkan sebagian. Itu akan apa? Akan menjadi manfaat yang sangat besar di hadapan Allah dan Rasulullah. Sehingga apa? Kalau sudah seperti itu, setelah itu Muhammad Khalid berbuat dengan hal yang lain sehingga mimpi lagi bertemu Nabi tersenyum lebar sehingga bisa bersalaman seperti apa? Seperti yang diharapkan Muhammad Khalid. Ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad sangat menghimbau terhadap orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah, dan karunia yang diberikan Allah tersebut digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskatul Anwar, biasa Pak? Itu lagi. Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Qala Allah Ta'ala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah wallahu a'lam bishawab. Ya, sekali lagi nanti habis jamaah Isya kita lanjutkan untuk musyafahah at-taksin Al-Quran untuk bagi bapak-bapak yang tidak ada halangan, tidak ada udzur, yang kiranya ada minat untuk belajar taksin Al-Quran, nanti kita bersama-sama Pak ya. Nanti perlu kita sampaikan sejenak bahwa membaca Al-Quran itu ada kalanya, nanti kita sampaikan, ada kalanya baca Al-Quran itu ada yang temponya sedang, ada yang temponya lambat, ada yang temponya cepat. Kalau temponya cepat, nah seperti ketika kita baca waktu tahlilan, ya waktu wiridan, salat tarawih, itu bacanya agak cepat. Kalau tahlilan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan selesainya? Kalau enggak Pak ya, sedang berkatnya basi ya. Baca tahlil itu bacanya agak cepat. Begitu juga sholat tarawih, kalau sholat tarawih baca Qur'annya lamban pelatnya diciri wajahnya. Ini Pak Jono ini, kalau imamnya Pak Jono lagi tarawihnya 1 jam lebih, nggak mau besoknya tarawih dengan Pak Jono gitu ya. Ini sudah lumrah gitu Pak ya, sudah lumrah ya. Pokoknya yang biasa-biasa aja. Ada yang bacanya, kalau baca Quran cepat ya tuh nanti ada aturannya, baca lambat ada aturannya, baca sedang juga ada aturannya. Makanya nanti kita musafahah, kita saling musafahah nanti yang sebetulnya seperti apa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa na'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajra misal dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama' min alil ilmi walil ibadah walil taqwa walil rizki walil Qur'an walil du'a walil khair wala tajalna wa iyyaw min alis syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.